Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama hari ini saya gembira, bahagia sekali karena saya ketemu banyak aktivis, tokoh, juga saudara-saudara perjuangan yang hari ini mungkin karena sudah lama ya kita bisa berkumpul di depan gedung KPK untuk menyuarakan aspirasi tuntutan untuk adili Jokowi dan seluruh geng Solo. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu kan geng Solo begitu. Jadi alhamdulillah tadi ada banyak tokoh termasuk Bang Samsir Dalil, ada Pak Said Didu, ada Bang Ruslan Buton, ada Bang Edi Mulyadi, ada Pak Sunarko, macam banyak sekali. Jadi yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa dengan adanya aksi ini mengkonfirmasi bahwa memang tuntutan untuk adili Jokowi itu adalah tuntutan yang benar-benar alami, datang dari banyak elemen masyarakat, merepresentasikan dari tokoh baik civil society maupun kalangan purnawirawan TNI, yang intinya memang kejahatan-kejahatan saudara Joko Widodo ini tidak bisa dibiarkan. Tadi kan ada dalam orasi saya sampaikan, kejahatannya apa sih? Nah, saya tadi pakai ilustrasi. Kalau kejahatan Jokowi filenya itu di print out, ditumpuk depan kita, itu saking tebalnya, saking banyak bisa sampai bulan begitu. Tapi yang jelas, kasus-kasus yang selama ini sudah kita dengar tidak bisa bergulir, itu tidak lepas dari kekuasaan saat saudara Joko Widodo menjabat presiden selama 2 periode atau 10 tahun itu digunakan untuk melindungi berbagai kejahatannya. Contoh sederhananya adalah IKN. IKN ini jelas ya, proyek yang menelan 100 triliun lebih ini, jelas ini adalah satu tindakan yang merugikan keuangan negara. Negara keluar uang, bangun infrastruktur, tapi negara tidak punya manfaat yang bisa diperoleh dari infrastruktur tadi. Fungsi ibu kota negara itu kan untuk menjadi pusat pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, simbol negara. Tapi hari ini, IKN itu kan tidak menjadi pusat kekuasaan, tapi hanya menjadi tempat plesir, selfie-selfie. Bahkan sekarang karena yaitu membebani anggaran, di periode Prabowo ini kan anggaran untuk IKN sementara kan dihentikan. Sebenarnya kalau mau fair, proyek IKN ini jauh lebih korup, jauh lebih merugikan ketimbang Hambalang. Pertanyaannya, kenapa Hambalang bisa diproses hukum, sementara IKN tidak? Nah, sekali lagi, karena di Hambalang, hambatan untuk memproses hukum itu relatif tidak ada dan tidak menyentuh kekuasaan yang paling tinggi. Tetapi di IKN ini, karena ini legasinya Jokowi, maka tidak bisa diproses karena kekuasaan masih ada pada Jokowi. Dan kita berharap tadi KPK semestinya tidak sekuat ini, dalam pengertian tidak sekuat ini untuk melindungi kekuasaan Jokowi. Nah, kita datang ke KPK itu karena simbol penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi itu ada di KPK. Dan kasus yang sudah masuk ke KPK bukan hanya dugaan korupsi Jokowi, juga anak-anaknya, Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka. Juga misalkan ya, kita tahu Bobi dan istrinya yang merupakan anak Jokowi, Bobi sendiri menentukan sudah sempat disebut di kasus Abdul Ghani Kasubah, punya tambang yang disebut dengan Blok Medan tapi di Halmahera Timur. Kenapa tidak diproses? Kenapa yang ilegal kecil-kecil saja yang dikejar, sementara kekuasaan yang melegalisasi perampasan SDA kita untuk kekayaan mereka nggak diproses? Ingat, kita masih ingat tambang nikel selama 2 tahun 2022-2023 atau 4 itu kita ada 5 juta lebih, 5,3 juta ton nikel kita, ornya langsung diekspor ke Cina tanpa melalui proses resmi dari negara. Jadi tidak ada pajak yang masuk. Ini kan berarti apa? Penyelundupan yang dilakukan oleh kekuasaan. Dan almarhum Bang Faisal Basri sudah menyebut yang terlibat diantaranya Bobi Nasution, Erlangga Hartarto. Tapi kenapa hari ini tidak pernah bisa diproses? Karena ini KPK diperkuat tapi untuk melindungi kekuasaan korupsinya Jokowi. Jadi itu konteksnya. Mungkin Bang Samir bisa menambahkan. Oke ya, saya tambahkan ya, sengaja kita datang kemari untuk bersuara di depan gedung KPK ini. Meskipun kita sama-sama tidak menganggap lagi KPK ini ada di sini. Karena tugas KPK ini yang dibentuk setelah reformasi, itu ada 5 tugas pokok yang mestinya dia tugasnya di atas penegak hukum yang lain. Jadi seperti tugasnya mengkoordinasi, supervisi, maupun mencegah ataupun memeriksa, itu jauh dari harapan kita. Jangankan itu,
untuk melakukan yang dilakukan oleh kepolisian aja, seperti penyelidikan maupun penuntutan, itu pun tidak dia lakukan. Masih tembang pilih. Banyak yang sudah tadi disampaikan. Banyak sudah bukti-bukti yang sudah muncul yang mestinya mereka bergerak bertindak. Makanya untuk hari ini kita pun datang sini bukan untuk masuk ke KPK. Kita udah nggak ngeliat lagi sebenarnya, karena memang nggak berfungsi sama sekali KPK ini. Hanya untuk buang-buang biaya aja. Mestinya dia sebagai penegak hukum yang di atas penegak hukum yang lain bisa berbuat banyak untuk mencegah kerugian dan korupsi yang ada di negeri ini. Tapi sekarang itu yang kita dapati. Jadi tentunya untuk itu kita berpikir dari sini kita akan sampaikan surat ke Presiden supaya mereformasi, karena memang ketua-ketua KPK ini dipilih pada masa Prabowo, tapi adalah orang-orang yang sudah diajukan pada saat Presiden Joko Widodo. Jadi kita nggak berharap banyak dari sini. Kita harapkan dari sini KPK itu reformasi. Semoga apa yang ada, yang timbul kekayaan-kekayaan yang hilang bisa kita selamatkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, gladiator ini kan gerakan lintas aliansi adili koruptor. Artinya di sini aktornya lebih banyak pada Jokowi. Konteksnya kalau bicara KPK, KPK ini nggak sah sebenarnya atas kepemilian Jokowi. Harusnya di era Prabowo, dan ini memang harus begitu. Apalagi sekarang proses KPK ini di zaman Jokowi digugat, akhirnya dimenangkan, masuk di ASN 5 tahun. Harusnya dikembalikan menjadi independen, jangan berada di ketiak Presiden. Dan saatnya sekarang mereformasi pihak dari Presiden Prabowo untuk mengembalikan kepada cita yang pertama, supaya KPK bisa bekerja secara independen. Karena kasus Jokowi, CS, termasuk anaknya, ini super luar biasa. Sangat dahsyat. Ribuan triliun lah ya, bukan sembarangan gitu lah ya. Nah, makanya tadi sempat disinggung oleh beberapa narsum bahwa di rumah Jokowi Solo itu kemungkinannya ada bunker. Nah, itu harus didatengin, dicek kebenaran itu. Kalau ada, hak rakyat di situ boleh mengambil, karena itu dari hasil rampasan uang rakyat. Saya kira itu aja. Dan kami dari kelompok advokat ini berjuang sudah lama sekali melawan ketidakadilan. Dan ingat, kami tidak pernah mau disuap. Dan kami sudah sempat disuap, tapi kami tolak semua itu. Karena kami akan berada di tengah-tengah rakyat demi untuk keadilan, untuk membongkar kasus-kasus korupsi besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.